Oke, kita mulai dari sini ya. Ini titik sampai sini. Ini ada yafrohu. Ya, dia bergembira. Bergembira bimaji isaili. Nah, yafrohu itu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Binya huruf jar, maji'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, maka depannya dibaca mudhof ilaih, as-sa'ili. Ya, mudhof ilaih itu ngejer. Ya, ilaihi, ilahnya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi yafrohu bimaji isaili ilaihi. Nah, dia selalu bergembira. Kenapa saya pakai selalu? Karena fiilnya mudhari. Kalau fiil mudhari itu berlangsung, ya, terus berlangsung. Bimaji'i, dengan datangnya as-sa'ili, orang peminta, ya, ilaihi, kepadanya. Nah, saya tanya, ya, kalau kita kedatangan peminta-minta, seneng apa sebel? Itu pertanyaannya. Ada orang minta-minta datang ke kita, seneng apa sebel? Atau kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba di lampu merah ada yang menghampiri, seneng apa sebel? Ayo monggo komen. Atau bukan peminta-minta, memang dia tukang minta, saudara kita datang, tiba-tiba merepotkan kita karena saudara kita menganggap kita punya kemampuan sehingga datang dan minta bantuan. Itu disebut sa'ili, ya, peminta. Bagaimana sikap kita? Nah, ini Bu Bibin sudah jawab, kadang kesel. Nah, nah itu kan ya, ini keseharian kita ini. Nah, mau Ustaz izin keluar dulu nganter uminya anak-anak ke sekolah. Monggo Pak Taufik ya, mudah-mudahan selamat dalam perjalanannya, barokah selalu ya Pak Taufik ya. Nanti kalau udah selesai bisa balik lagi. Ya, bisa ngikutin lagi mudah-mudahan. Oke. Kalau MS muda disebut juga apa tuh? Apa maksudnya? Kadang sebel, nah itu kan ya. Kadang merasa senang adalah orang itu. Jadi ayo kita pahami ini. Nah, dia selalu senang dengan kedatangan peminta kepadanya. Nah, di sini ada lafaz idza kana indahu. Nah, idza ini zorof, ya. Zorof ini bisa disebut di makna syarat ya, kalau ketemunya dua kalimatnya. Ini kebetulan ada kana. Kana ini fi'il madi nakis, berarti butuh isim kana. Jadi kalau ketemu isim dibaca rofa, karena isim kana itu dibaca rofa. Nah di sini ketemu indahu, ini zorof, berarti ini khobar kananya muqaddam. Ya, maka depannya dibaca isim kana. Isim kananya berarti muakhor, syai'un. Ya, syai'un. Apabila indahu, di sisinya terdapat sesuatu. Artinya apa? Ketika peminta itu datang, posisi kita itu lagi ada. Gitu ya. Idza kana indahu syai'un. Itu bacanya syai'un, itu isim kana ya, disimpan di belakang. Oke, Rafaiz Dalhar, sangat bermanfaat Ustaz. Amin ya, mudah-mudahan. Oke. Kakek Hamzah. Oh, kakek Hamzah. Terima kasih. Oke. Jadi gitu ya. Dia merasa senang ketika ada peminta datang, ya. Ketika di sisinya ada sesuatu. Ya, syai'un itu adalah isim yang bertanwin. Jadi kalau ketemu kalimat, maka kalimatnya menjadi naat. Ingat itu ya. Nah ini kebetulan ketemu kalimat ini. Ini dibaca yu'ti, fi'il mudhari. Atau yu'ti, memberi. Ya, fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi kalau domir mutasil nempel ke fi'il, dia sebagai maf'ul bi. Gitu. Yu'tihi na'at dari syai'un. Jadi idza kana indahu syai'un yu'tihi. Apabila di sisinya terdapat sesuatu yang dia mampu untuk memberinya.
Oh, dia seneng gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita begitu ya. Ada nggak kita ada tapi bilang tidak ada? Gitu ya. Kita lagi punya, terus ada yang datang minta sesuatu kepada kita, terus kita menyembunyikan, tidak ada. Nah itu. Ya, oke ya. Kenapa dia kok merasa senang dengan kedatangan saudaranya yang membutuhkan sesuatu dan dia ada, lalu dia memberinya. Nah, di sini li'annahu. Nah, linya huruf cer, anaknya adalah akhwat inna. Ya, akhwat inna. Akhwat inna itu isimnya dibaca nasab. Ini kebetulan domir mutasil, kalau nempel ke anak ya berarti isim anak. Ya, maka depannya dibaca khobar anak. Sami'a. Ya. Ingat ya, sami'a ini bukan majhul ya. Kalau majhul itu sumi'a. Ini sami'a. Jadi fa'ila itu dalam buku sorobnya itu fa'ila ngambil rumusnya. Sami'a. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, ya. Maka depannya dibaca maf'ul, qaula. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. An-nabi, nah, dibaca an-nabi karena dia mudhof ilaih. Jadi an-nabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, agak gedein dikit. Nah, baru sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat i'tiradiyah. Nah, gitu ya. Kenapa dia merasa senang? Ketika ada peminta-minta dan kita mempunyai dan kita memberinya. Tuh. Li'annahu, karena bahwasanya dianya adalah kitanya gitu ya. Sami'a, dia mendengar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar sabda Rasulullah. Apa ini bunyinya? As-sailu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Nah, ini yang perlu kita pahami, Pak. Ya. As-sailu ini adalah mubtada yang dirofakan dengan domah. Maka dibaca hadiyatu khobar yang dirofakan dengan domah wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla ini adalah kalimat i'tiradiyah. Kalimat di dalam kalimatnya. Azanya fi'il madi, fa'ilnya huwa, wawunya atop, jala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ini adalah kalimat di dalam kalimat. Jadi kalimat i'tiradiyah. Ilahnya huruf jar, abdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ini kalimatnya namanya kalimat ismiyah. Berarti tidak rubah. Benda itu tidak bisa bergerak. Nah, as-sailu, orang yang meminta, adalah hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Adalah hadiah Allah azza wa jalla kepada hambanya. Kita senang nggak kalau dikasih hadiah? Nah, kalau kita senang, peminta-minta itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lagi ada, jangan sekali-kali menolak. Jangan sekali-kali kita menghiraukan. Karena itu Allah kirim sebagai hadiah. Coba kita lihat keterangannya. Nah ini keterangannya. Kaifa la yafrahu. Nah ini. Kaifa la yafrahu. Kaifa ini adalah isim istifham. Ya. Kaifa, isim istifham itu kalau di awal bisa jadi khobar muqaddam. Gitu. Kalau ketemunya mubtada. Ya. Bisa juga jadi hal, keterangan keadaan kalau ketemunya kalimat fi'liyah. Nah, ini kebetulan ketemunya kalimat fi'liyah. Jadi kaifanya menjadi hal, ya, keterangan keadaan. Bagaimana la yafrahu, lanya huruf nafi, yafrahu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Bagaimana dia tidak senang, bagaimana dia tidak gembira. Nah gitu ya. Oke, Syahidah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Oke, lanjut. Waqad, nah ini wawunya haliyah lagi.
Jadi dia akan menjelaskan, kalimat ini akan menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Nah, di sini menjelaskan keadaan fa'il ya, karena di sini ada fi'il madi, nafaza. Ya. Waqad nafaza. Nafaza ini fi'il mudhari, fi'il madi. Fa'ilnya domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dijadikan fa'il. Kebetulan ini idofah, robbu, fa'il yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Azza wa jalla kalimat i'tirodiyah. Sedangkan sungguh Tuhannya, berarti Allah. Allah memberikan. Gitu. Allah memberikan. Ya. Jadi bagaimana dia tidak akan gembira, sedangkan Tuhannya atau Allah Azza wa Jalla telah memberi. Nah, di sini ini juga kalimat ya. Ini kalimat ini. Maka kalimat ini juga sebagai penjelas keadaan. Maksud Allah memberi itu apa sih? Nah, gitu kan. Nah, di sini ini dibacanya fi'il mudhari ya. Ini mazid 3. Istaf'ala yastaf'ilu. Itu majid 3 ya, ingat ya. Majid 3 itu cuma ada satu bab. Ya. Nah, kita lihat kalau buku sorobnya di halaman 5 ya. Boleh dilihat di halaman 5 itu ada mazid. Nah, ini. Nah, ini. Ini istaf'ala yastaf'ilu. Nah, mazidnya mana? Ini alif sinta. Ini tambahannya. Aslinya fa'ain lam kan? Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, coba lihat lagi di kitabnya adalah yastaf'ilu. Jadi bacanya gimana? Yastakridu. Arti aslinya meminjam. Gitu. Fa'ilnya huwa, minnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur, ala huruf jar yadi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudof, al fakiri mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Coba pahami baik-baik. Yastakridu minhu ala yadil fakiri. Jadi dia Allah meminjam ya, minhu darinya atas tangan orang fakir. Jadi ketika orang yang butuh kepada kita datang, itu aslinya Allah meminjam tangannya dia. Gitu. Jadi Allah itu memberi hadiah kepada kita ketika kita kedatangan peminta. Baik itu memang dia peminta-minta atau saudara kita datang untuk meminta. Itu aslinya Allah meminjam tangannya dia. Gitu. Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Tapi kita senang apa tidak? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Kita senang apa tidak? Nah, Allah tuh tahu persis. Contoh ya, ketika kita berkendaraan lah ya, berhenti di lampu merah, itu ada yang datang kan ya, biasanya entah itu ngelap kaca, entah itu memang dia minta. Nah, di kotak ya, atau di kendaraan kita ada receh 2000-an gitu. Kita masih bisa memberi ya. Kalau nggak ada 2000-an, adanya 10.000, kira-kira memberi nggak? Ya Pak Azhari, sedekah Allah pinjam dulu untuk orang fakir. Masalahnya ya gitu ya, masalah gitu ya, Masya Allah gitu ya, gitu. Ya, jadi ketika kita kedatangan peminta, itu Allah mendatangkan kita hadiah melalui tangan orang fakir gitu ya. Makanya ketika kita kedatangan saudara kita, ketika kita memang betul-betul ketemu dengan peminta-minta, itu harus merasa senang kita. Dan di sini diajarkan idza kana indahu syai'un yu'tihi. Gitu. Jadi ketika kitanya lagi ada, yu'tihi, memberi.
Ya, begitu. Kalau tidak ada gimana Ustaz? Qaulun ma'rufun wa magfiratun. Ucapan yang baik, qaulun ma'rufun wa magfiratun, dan maaf. Gitu. Ucapkanlah yang baik atau minta maaf. Tapi ingat, kalau nggak punya, ya. Jadi qaulun ma'rufun wa magfiratun itu jurus terakhir. Tapi kalau kita lagi ada, beri. Ketika kita memberi, Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Karena si peminta itu adalah kiriman dari Allah. Ya, kiriman dari Allah. As-sailu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Jadi kita diakui hamba Allah. Dan Allah datangkan orang yang membutuhkan dengan kita. Ya, idza kana indahu syai'un yu'tihi. Apabila posisi kita lagi berada, yu'tihi. Ya, memberi. Gitu ya. Maka dia memberinya. Nah, begitu, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang seperti itu. Amin. Oke, Wahid Store, bagaimana Ustadz bila peminta-minta itu sudah dijadikan sebagai profesi? Nah, itu tadi. Kita jangan melihat dia profesi atau bukan profesi, Pak. Ya, ketika dia datang kepada kita, dia butuh dengan kita. Udah, kita jangan terlalu jauh, ya. Ya, jangan terlalu jauh. Allah hadirkan, Allah pertemukan kita dengan orang yang seperti itu. Nah, tapi nggak mendidik Ustadz, biarkan yang mendidik Allah. Ya, kalau memang dia seperti itu, ya emang Allah hadirkan orang-orang yang seperti itu untuk amal baik kita. Itu untuk memberikan kesempatan kepada kita. Saya pernah itu menjelaskan, ya. Nggak tahu nih Bapak Ibu masih ingat nggak? Kalau kita punya temen bakhil banget, senang apa tidak? Ayo coba komentar. Punya temen tuh pelit gitu. Kalau kemana-mana kita yang jajanin gitu, senang apa tidak? Nah, ini Pak Rahman, gimana Pak Guru kalau pengamen gitu? Oke, Bu Mimi, senang Pak Ustadz ya gitu ya. Oke, syahidah itu namanya memberi peluang kepada orang yang malas. Nah itu, kita terlalu jauh. Biar Allah yang memberikan pelajaran. Ya, yang penting as-sailu. Ya. Dia peminta yang datang kepada kita adalah hadiah. Nah, gitu ya. Oke. Gitu. Ini apa nih? GLH. Bang, ayo bedah lagi nahunya. Wah, ini udah nih kayaknya sampai sini dulu nahunya ya. Oke, karena ini udah jam 7. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ketika kita punya teman bakhil pun kita harus senang. Kenapa? Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi yang dermawan. Begitu ya. Jangan ikut bakhil ya. Nah itu, jadi ternyata ketika peminta-minta itu datang kepada kita, hadiyatullahi azza wa jalla. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ini, Rasulullah. Ya, kita harus lebih percaya kepada Rasulullah daripada hawa nafsu kita. Daripada pendapat kita. Ya, pendapat kita tadi, oh tidak mendidik Ustaz, memberi kesempatan kepada mereka untuk malas. Ya, ikuti ini, insya Allah. Mudah-mudahan pemberian kita menjadi dia hidayah bagi dia. Bisa juga ketika diberi sama kita, malah dia akhirnya disadarkan oleh Allah misalnya. Itu bisa jadi. Ya, gitu. YYNR, terima kasih YYNR, mudah-mudahan berkah. Nah, begitu ya. Oke, semoga kita apa nih tadi ya, Masya Allah. Alpiah. Masya Allah, terima kasih ilmunya Ustadz. Oke, Alfia. Ali, kalau yang minta sumbangan fiktif, nah itu juga sama. Kalau ada orang minta sumbangan fiktif, terus kita memberi, kita berpahala nggak kira-kira? Kita tetap berpahala. Apa kita tertipu? Tidak. Dia yang menipu dirinya sendiri. Nah gitu. Jadilah orang yang baik. Ya. As-sailu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Gitu ya. Oke. Ini
Zuhar, moong, diulang nahunya Pak. Nah, diulangnya sudah di YouTube nanti ya. Tinggal buka nanti YouTube saya gitu ya. Pak Haji Muhammad, Assalamualaikum, berkah. Kasih saja insya Allah berkah. Itu Pak Haji Muhammad. Beliau ini udah luar biasa. Ya, gitu. Pak Ahmad Haidar, katanya pengasihan pengemis banyak bisa bangun rumah di kampungnya. Itu pengemis bisa bangun rumah di kampungnya bagus, apa kita nggak seneng tuh? Ya, iya kan? Beri kesempatan dia untuk menikmati hidupnya. Apa kita tidak berpahala? Nah gitu Pak, coba kita berpikirnya di balik ya sekarang ya. Begitu. Ya, membuat orang lain senang, kita berpahala. Gitu. Wah kayaknya nggak cocok nih, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga pendapat ya, tapi insya Allah kita merujuk ke yang ini ya, kita apa namanya, naik kelas gitu loh Pak ya. Jasad kita tubuh kita itu ada dua, ada jasad dan ada ruh. Coba kita sekarang belajar di ruhnya tadi ya. Oke, di ruhnya jasad kita akan kembali kepada Allah, yaitu ke kuburan ya, ke bumi, tapi ruh kita akan kembali kepada Allah. Nah itu. Oke. Pak Azhari, Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ini catatan buat kita bahwa kita semakin berakhlak baik gitu Pak. Ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah itu yudi'u alal wajhi, wajahnya bersinar. Apa yang dimaksud dengan wajahnya bersinar? Nyenengin. Kehadiran kita itu disenangi oleh semua orang yang di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan orang yang mendapat sinar, sehingga disenangi oleh semua orang. Kehadiran kita itu tidak nyebelin, tidak menjadi biang kerok. Ya, tetangga depan senang dengan adanya kita. Tetangga belakang senang dengan adanya kita. Teman kita senang dengan adanya kita. Itu namanya ciri orang yang tobatnya dengan hati dan tobatnya diterima oleh Allah. Ya, makanya sholat itu terakhirnya salam. Ya kan, memberikan kebahagiaan kepada sebelah kanan kita, berarti orang-orang baik. Dan memberikan kesenangan kepada orang-orang yang sebaliknya. Orang yang memusuhi kita, sebelah kiri nengoknya. Kita tetap memberikan kebahagiaan kepada mereka. Nah begitu Pak Supri, amin. Nah gitu ya. Lola Mina Putra, amin, Masya Allah. Kemudian Umi Wazna, apa nama kitabnya ini Ustadz? Karya siapa? Kitabnya namanya Fathur Rabbani, karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya. Oke, jadi channel YouTube-nya itu kita lihat di ini aja, di apa, di apa namanya, di akun saya di TikTok, nanti di atas ada gambar YouTube. Mau beri banyak pertimbangan, akhirnya nggak jadi beri, gimana Ustaz? Mimin. Ya, tadi saya ulang ya. Jadi tadi di TikTok saya itu, di akunnya di atas itu ada YouTube. Klik aja, insya Allah nyambung ke YouTube saya. Dan di setiap live itu saya masukkan ke situ ya. Nah itu, jadi Mimin jangan banyak mikir ya. Jadinya sayang gitu. Ya, kalau banyak mikir-mikir berarti belum termasuk orang yang sujud. Ingat materi kemarin. Orang yang sujud itu pikirannya di bawah, hatinya di atas. Dan sujud itu diperintahkan untuk berlama-lama. Bukan lama-lama di sujud secara fisik. Sujud kita itu selama hidup. Pikiran kita harus di bawah hati. Jangan di atas hati. Kalau di atas hati posisi kita masih berdiri. Maka orang ketika sholat berdiri, rukun wajibnya itu ada Fatihah. Ya, Fatihah itu pembuka, berarti pembuka hati.
Kalau sudah hatinya dibuka, maka bisa sejajar tuh antara pikiran dengan hatinya, ditandai dengan ruku. Hamba Allah, terima kasih. Orang kalau ruku antara pikiran yang ada di kepala dengan hati sejajar. Tapi belum sempurna, harus dengan sujud. Nah, kalau sudah sujud, maka pikiran posisinya di bawah. Dan hatinya yang di atas. Ya, jadi jangan banyak berpikir. Hatinya itu yang harus mengendalikan pikiran. Yang mewarnai pikiran itu namanya orang yang sujud. Materi kemarin itu. Ya, mudah-mudahan hidup kita itu sujud, jangan berdiri. Kalau berdiri masih banyak pikir-pikir. Ya, pikirannya mengendalikan hatinya sehingga tidak jadi memberikan sayang dan lain sebagainya banyak karena di hatinya itu di situ ada pintu yang membuka peluang setan masuk yang akhirnya mempengaruhi. Entong dibere. Begitu kan? Keenakan, nah itu muncul itu. Padahal awalnya mau memberi. Nah itu. Oke, Ustadz itu gak semua Pak Yai karena masalah hati hanya Allah yang tahu. Ya, makanya dengan ilmu, ya, itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita latihan lah ya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk mengemalkan Ustadz, Pak Iwan. Oke Pak Iwan ya, mudah-mudahan begitu. Tata Tafa, semoga Ustadz dirahmati Allah. Amin. Abah Oji, beda lagi kalau yang merampas. Kalau yang merampas kan tadi sudah ada Abah Oji. Ya, kita mempertahankannya, kemudian malah kita mati. Wah, dihukumi syahid gitu kan Pak Oji yang tadi ya. Mantap ya, alhamdulillah sudah sampai kantor tuh kan Pak Gun sudah nyampe kantor. Masya Allah. Masya Allah itu. Doa baik, doa Ustadz. Doa baik, doa gitu ya. Dilanjut, oh gitu. Ya, cukup kayaknya sampai sini dulu ya, sudah jam 7. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk kehadirannya peminta-minta, kita bisa memberi. Karena dia adalah hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Jadi peminta itu adalah hadiah dari Allah kepada hambanya. Ingat itu. Itu yang ngomong bukan siapa-siapa, adalah Rasulullah. Ya, gitu. Kenapa dia merasa senang? Karena dia ingat li'annahu sami'a qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia teringat baginda Rasul bersabda ini as-saidu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi gitu ya. Jajat, benar Pak Ustadz, harus dengan ilmu. Terima kasih gitulah Pak ya. Terjeda Ustadz, berjalan ke kantor, oh gitu ya. Oke, Mbak Sam di review Ustadz ya. Mbak Sam melihat di YouTube saya aja ya, nanti semuanya ada di YouTube. Yang live itu insya Allah saya upload di YouTube. Jadi yang ketinggalan atau yang lagi ada kerjaan insya Allah bisa mengulang. Hamba Allah mohon maaf jadwalnya dari jam berapa? Insya Allah saya ingin ikut dari awal. Dan kitabnya apa Pak? Nah, jadwalnya Senin hingga Jumat. Nah, hari ini terakhir ya. Nanti kita ketemu lagi Senin jamnya 6. Oke, gitu ya. Oke, yang belum terbacakan saya mohon maaf. Bu Un hadir, alhamdulillah. Sehat Bu Un ya. Oke, Mbak Sam, oke siap Ustadz. Oke, jadi YouTube saya tinggal klik aja ya. Jadi di akun TikTok saya di atas ada gambar YouTube. Klik aja, insya Allah langsung nyambung ya. Ingat subscribe ya. Oke, Aba Bate Putih. Tangan, aduh, tangan di bawah tadi apa ya? Belum selesai. Bu Un, sehat alhamdulillah Bu. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.